Satu rumah dihuni ratusan orang. Rumah ini adalah rumah asli suku Dayak dan masih ada yang berpenghuni hingga saat ini. Rumah tersebut adalah Rumah Radak. Kalimantan Barat saat ini merupakan provinsi yang ditinggali oleh beragam suku. Salah satunya adalah suku Dayak. Pada zaman dahulu, suku Dayak, khususnya Dayak Kanayat yang mendiami Pulau Kalimantan, terutama di bagian barat, salah satunya di Kabupaten Landak. Pada umumnya menggunakan rumah radak untuk tempat tinggal, di mana rumah tersebut dibangun dengan cara bersama-sama atau bergotong royong. Rumah radak biasa juga disebut rumah panjang dalam bahasa Bahe, atau panjang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Disebut rumah panjang atau panjang karena rumah ini bentuknya memanjang. Panjang rumah mencapai puluhan, bahkan ada yang ratusan meter. Karena rumah ini dihuni banyak keluarga. Jumlah kepala keluarga bisa mencapai puluhan kepala keluarga dengan ratusan jiwa manusia. Rumah radak pada umumnya dibangun menghadap ke arah timur atau ke arah matahari terbit. Hal tersebut tentu saja mempunyai makna atau filosofi, di antaranya bekerja keras, bekerja sedari terbitnya matahari. Aslinya, konstruksi bangunan rumah panjang sebagian besar terbuat dari kayu, yaitu kayu ulin, atau biasa juga disebut kayu belian atau taras dalam bahasa Bahe. Untuk membentuk kayu ulin sebagai material, sepenuhnya dilakukan dengan cara manual. Kayu tersebut dikerjakan dengan alat sederhana. Alat tersebut diantaranya adalah baliung. Baliung menyerupai kapak kecil yang gagangnya menggunakan kayu atau rotan. Gagang tersebut di beberapa wilayah Kanayat dikenal dengan nama paradah. Dan untuk pengerjaan kayu tersebut dilakukan secara bersama-sama. Selain panjang, rumah adat atau rumah asli suku Dayak ini cukup tinggi. Tingginya sesuai dengan material yang dijadikan penyangga. Dan tinggi rumah berkisar antara 3 meter sampai dengan 7 meter, bahkan lebih. Hal tersebut zaman dahulu untuk keamanan penghuninya. Di antaranya supaya dapat meminimalisir serangan musuh atau klan lain yang sedang mengayau. Mengayau adalah sebuah tradisi berburu kepala manusia pada suku Dayak. Untuk atap rumah panjang terbuat dari daun, di antaranya daun sagu. Daun tersebut diambil dan dikumpulkan, kemudian dianyam atau disusuk dalam bahasa Bahe dengan sebilah bambu. Selanjutnya dijemur, barulah kemudian dipasang menjadi atap rumah tersebut. Memasang atap pada rumah radak aslinya dengan cara digantungkan menggunakan rotan yang dibelah. Rotan tersebut dijadikan bahan tali atap. Memang terdengar sederhana, akan tetapi menurut narasumber menggunakan tali tersebut ada artinya, yaitu jika dalam keadaan darurat, misalnya jika mengalami kebakaran, maka atap dengan mudah ditanggalkan dengan cara dipotong di bagian tali, supaya menghindari kebakaran yang lebih luas. Rumah radak atau rumah panjang pada zaman dahulu di wilayah Kabupaten Landak secara keseluruhan bentuknya sama. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan antara satu wilayah adat atau binua dengan wilayah adat atau binua lainnya. Berdasarkan penuturan narasumber, rumah panjang yang ada pada saat ini bila dibandingkan dengan rumah panjang yang pernah ada di salah satu wilayah adat di Kecamatan Menyuke, yaitu di Kampung Panji, terdapat sedikit perbedaan.
Yang pertama, pada tangga. Tangga untuk naik atau turun di kampung tersebut hanya menggunakan dua tangga, yaitu di samping kiri dan kanan panggung atau pante dalam bahasa Bahe. Namun, anak tangga sama-sama dibuat dengan hitungan ganjil. Dibuat ganjil tentu saja mengandung makna yang berkaitan dengan kehidupan penghuninya. Perbedaan selanjutnya pada dapur. Di wilayah dimaksud, dalam satu kepala keluarga terdapat dua dapur, di mana dapur tersebut berada pada bagian depan dan bagian bilik atau belakang rumah. Dapur di bagian depan berfungsi untuk berdiam atau memanaskan badan, dan di samping dapur tersebut terdapat sebuah lesung untuk menumbuk padi. Sedangkan dapur satunya adalah dapur khusus memasak. Dapur tersebut seperti dapur pada umumnya, yaitu berada di belakang bilik. Selanjutnya di bagian atap. Karena rumah panjang tidak ada jendela, sebagai gantinya di bagian depan di atas pintu, atap dimodifikasi sehingga dapat diangkat dan disangga dengan kayu. Atap tersebut disebut tigaan dan fungsinya untuk memasukkan udara dan cahaya pada rumah. Sayangnya, rumah di Kampung Panji tersebut sudah lama dibongkar dan lokasi tersebut sudah ditinggalkan sejak lama. Saudara, dikutip dari salah satu media bahwa sekitar tahun 1960-an terjadi pelarangan untuk mendiami dan membuat rumah panjang oleh pemerintah kala itu. Pemerintah beranggapan bahwa gaya hidup komunal masyarakat Dayak dianggap menyerupai gaya hidup komunis. Pemerintah khawatir dengan semangat solidaritas penghuninya dan dianggap dapat mengancam keamanan negara, serta hidup bersama di rumah panjang dianggap tidak sehat karena bertentangan dengan beberapa norma. Sejak itulah mulai sulit menemukan rumah panjang, terutama di Kalimantan Barat. Kalaupun ada, biasanya dibangun baru dan sudah tidak dihuni atau didiami, dan hanya digunakan untuk acara-acara tertentu saja, salah satunya untuk acara adat. Selain rumah radang, seiring berjalannya waktu, beberapa tradisi atau budaya asli lainnya pun sudah jarang didapati dan hampir sulit ditemukan. Namun pun demikian, di Kabupaten Landak, tepatnya di Kampung Saham, Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, rumah panjang atau rumah radang masih bisa ditemui dan masih berpenghuni. Dilansir dari salah satu sumber, rumah tersebut memiliki 34 bilik dengan penghuni sekitar 200 jiwa. Rumah radang Saham diperkirakan berusia hampir 140 tahun. Panjang rumah 186 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah panjang tersebut terdiri dari teras atau biasa juga disebut pante, ruang tamu atau disebut sami, dan ruang keluarga yang rata-rata berukuran 6 meter kali 6 meter. Di ruang tamu terdapat sebuah pene. Pene adalah semacam meja berukuran 3 meter dikali 3 meter dengan tinggi sekitar 0,5 meter. Pene tersebut berfungsi sebagai tempat duduk saat menerima tamu. Pene tersebut dapat juga dijadikan tempat tidur. Di bagian belakang terdapat ruang bilik yang dilengkapi dengan dapur untuk memasak. Sedangkan di bagian depan terdapat 34 tangga. Dan jumlah tangga tersebut sesuai dengan jumlah bilik atau kamar yang ada. Dan menurut kepercayaan,
jika ada penghuni salah satu bilik meninggal dunia, maka membawa jenazahnya harus menggunakan tangga miliknya dan tidak boleh memakai tangga penghuni bilik lain karena dianggap dapat mendatangkan kesialan bagi bilik lain. Rumah panjang umumnya akan bertambah panjang jika anggota keluarga atau salah satu penghuni rumah panjang tersebut menikah atau berkeluarga, karena akan dibangun bilik yang baru. Akan tetapi dalam perkembangannya, pada saat ini misalnya di rumah panjang saham, tidak semua anggota keluarga menikah membangun bilik baru, dikarenakan salah satunya lokasi atau tanah datarnya yang terbatas, sehingga mereka membangun rumah terpisah di sekitar rumah panjang saham tersebut. Saudara, walaupun saat ini suku Dayak hidup di tengah-tengah modernisasi, namun suku Dayak salah satu suku yang cukup kuat dalam mempertahankan adat dan budayanya. Walaupun tidak dapat dipungkiri, ada sedikit yang mengalami pergeseran. Nah, saudara, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.